Oke, ketemu lagi sama saya, Bayu Sakti Widamara. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman. Jadi, pengalaman pribadi saya, dulu saya pernah berkuliah di salah satu universitas negeri di Surakarta. Nah, saya ada beberapa pengalaman horor yang saya alami dan saya alami sama teman-teman saya. Jadi saya masuk di universitas itu karena saya asalnya dari luar kota. Jadi saya tinggal di asrama mahasiswa ya. Jadi asrama itu ada beberapa gedung, ada yang gedung internasional sama beberapa gedung terpisah laki-laki dan perempuan. Buat teman-teman yang mungkin mengenal saya pasti tahu saya kuliah di mana dan yang saya maksud itu asrama mana, asrama apa. Jadi sebelumnya asrama itu memang sudah cukup terkenal di lingkungan sekitar atau di warga-warga sekitarnya karena konon katanya asrama itu dulu bekas makam Cina yang dibangun sebuah asrama di situ dan digunakan sebagai asrama mahasiswa. Karena saya asalnya dari luar kota dan kurang tahu juga, saya pakai di situ karena sebuah alasan. Jadi di Solo itu tidak terlalu mudah untuk menemukan tempat tinggal atau semacam kosan dan lain-lain yang ukurannya besar gitu dan bisa bawa mobil. Nah, ketika saya ada salah satu teman saya yang di situ yang udah kuliah di situ bilang, ya udah di asrama aja bareng aku gitu kan. Terus saya lihat-lihat ke sana dan memang ukuran kamarnya tuh lumayan besar gitu. Jadi asrama itu yang harusnya dipakai untuk 2 orang, waktu itu saya pakai sendiri. Jadi kamarnya nyaman, besar, bagus menurut saya. Tapi di balik itu semua ada beberapa hal yang teman-teman gak akan duga dan nanti saya akan ceritakan di sini. Nah, jadi saya tinggal di lantai 4. Kebetulan gedung yang saya pakai itu ada 5 lantai. Jadi saya nomor 2 dari paling atas. Dan di situ pemandangannya, suasana itu bagus gitu. Jadi kalau saya lihat ke belakang itu ada pohon-pohon cemara yang tinggi dan masih hijau, masih sangat bagus sekali. Jadi untuk untuk dinikmati seorang mahasiswa itu sangat enak gitu menurut saya dulu. Apalagi saya mahasiswa teknik sipil yang sering begadang, sering susah tidur karena ngerjain tugas dan lain-lain. Dan satu lagi, saya di situ selama 2 tahun. Sebelum kita masuk ke inti cerita yang akan saya bagikan ke teman-teman semua ya. Jadi nggak cuma sekali 2 kali di situ saya alami sebuah hal-hal yang memang janggal atau tidak bisa difikirkan secara logika manusia normal. Dan saya hafal, saya tahu betul ketika kapan sih itu saya rasakan ya. Jadi ketika saya merasa capek atau merasa pusing, merasa berat dengan tugas kuliah atau kegiatan dan macam-macam. Pokoknya ketika saya merasa capek, badan saya capek, pasti saya selalu mengalami hal-hal janggal tersebut. Mulai dari hal-hal kecil kayak dengar suara-suara, lalu dengar suara ketawa kecil, anak-anak yang sedang bermain. Dan satu hal lagi, itu selalu saya alami sekitar jam
setengah 2 pagi. Jadi sekitar jam segini. Saya bikin video ini sekitar jam 2. Selalu jam segitu, nggak pernah sore, nggak pernah siang, atau nggak pernah jam 11 malam, jam 10, enggak. Selalu jam segitu. Dan itu nggak saya sendiri yang alami, banyak teman-teman saya kanan kiri kamar saya pun mengalami hal tersebut. Oke, jadi suatu ketika, mungkin itu sekitar sudah hampir 1 tahun saya tinggal di asrama tersebut, ada suatu hari yang memaksa saya untuk pulang tengah malam. Saya ingat betul, itu saya pulang ke asrama itu sekitar jam setengah 12 malam, dan memang saya sering pulang jam segitu. Lalu di situ saya sangat merasa capek sekali, dan nggak kebetulan ya, tapi memang saya sering tidur tidak memakai baju. Nah, sebelumnya saya akan ceritakan. Jadi kamarnya itu panjang, teman-teman bisa bayangkan kalau kamarnya itu panjang besar, panjangnya sekitar 6 meter, lalu lebarnya sekitar 4 meter. Di belakangnya masih ada balkon yang itu biasanya digunakan buat menjemur pakaian atau untuk menikmati pagi. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan dulu tempatnya seperti apa. Setelah teman-teman punya gambarannya ruangan saya tersebut, kamar yang saya pakai atau kamar asrama tersebut. Nah, di situ ada 1 kamar mandi di dalam. Setiap kamar itu ada 2 kamar mandi, karena yang saya bilang tadi sebenarnya setiap 1 kamar itu harusnya dipakai 2 orang, tapi saya sendiri. Saya pulang jam setengah 12. Karena saya terlalu capek, saya nggak mandi, dan saya langsung ketiduran sih, mungkin bisa dibilang ketiduran waktu itu. Tapi saya ingat saya sudah kunci pintu depan. Jadi pintunya itu ada 2 ya, di depan pintu depan, pintu kamar depan, dan pintu belakang. Pintu belakang itu pintu ke balkon yang saya bilang untuk menjemur dan lain-lain tadi. Nah, saya memang sering pintu belakang itu tidak saya tutup. Jadi memang sering saya biarkan terbuka karena saya suka udara malam sejuk. Nah, di saat kejadian itu saya tidur, saya tertidur, lalu saya bangun saya ingat betul itu pukul 1.30 atau setengah 2 pagi. Dan saya tidur waktu itu dengan posisi yang menghadap ke atas, karena saya selalu tidur seperti itu. Saya menghadap ke atas, saya nggak pakai baju, saya nggak pakai baju, tapi celana pakai ya utuh. Saya nggak pakai baju. Ketika saya terbangun itu, saya lihat saya lihat sosok perempuan yang sedang duduk di atas saya. Jadi tepat di perut saya ke bawah sedikit, duduk di situ. Lalu rambutnya itu menjalar ke seluruh tubuh saya dan melingkar hingga ke leher-leher saya. Saya masih ingat betul kejadian itu, dan memang saya sengaja ingin take video ini di jam yang sama atau mirip. Nggak apa-apa, karena saya udah di tempat yang berbeda. Nah, putih, tapi saya memang tidak lihat mukanya, jadi dia menghadap berlawanan. Nah, jadi yang saya lihat itu bagian belakangnya. Lalu ya teman-teman tahu mungkin karena saya orang Jawa ya, yang dibilang orang Jawa itu namanya mungkin bisa disebut tindihan. Jadi saya nggak bisa gerak sama sekali.
saya tidak bisa melakukan apa-apa, cuma saya sadar betul itu, saya sadar 100%. Kenapa saya bilang seperti itu? Walaupun tubuh saya nggak bisa bergerak semua, tapi mata saya ini bisa lihat, bisa lihat manapun, ke sudut-sudut ruangan manapun saya bisa lihat. Jadi ketika saya bangun, saya lihat itu tadi, saya kaget, manusiawi, saya takut. Saya pastikan, saya lihat jam, dan itu benar-benar tepat sekitar jam setengah 2 pagi. Lalu setelah itu, ya seperti sebagian orang ketahui kalau tindihan itu seperti apa, saya berpikirnya cuma, oh ini mimpi, oh mungkin ini mimpi, ayo bangun gitu kan. Saya melawan itu. Lalu saya pejamkan mata, saya pejamkan mata, saya buka lagi, dan memang ternyata sosok itu memang di situ gitu. Dari situ saya sadar, aduh, saya nggak sedang bermimpi ini, cuma kenapa badan saya nggak bisa bergerak gitu kan. Nah di situ saya mulai keluar keringat dingin dan lain-lain. Di situ takut iya, cuma saya inilah gitu, ciptaan Tuhan yang lain gitu. Jadi di titik itu saya sadar itu pertama kalinya mungkin saya lihat sejelas itu dan sedekat itu dan menempel dengan tubuh saya. Jadi teman-teman bisa bayangkan seperti apa sensasinya. Dan ternyata tidak cuma itu. Jadi ketika saya, seperti yang saya bilang tadi, walaupun tubuh saya nggak bisa bergerak, tapi mata saya bisa melihat ke sudut pandang manapun. Ketika saya melihat ke sudut kiri saya atau pintu belakang yang menghadap ke balkon tadi, jadi di luar itu, di balkon itu ada sosok yang lain, yaitu sosok yang hitam, tinggi, besar. Ya teman-teman tahu, saya tidak perlu sebutkan namanya. Tapi dia melihat ke arah si perempuan ini yang sedang duduk di atas saya. Nah di situ saya berpikir kalau mungkin kayak manusia gitu loh, cemburu atau semacamnya dan lain-lain gitu kan. Wah di situ benar-benar campur aduk, dan lain. Saya hanya mencoba untuk mengingat Tuhan bahwa saya tidak mengganggu apapun, atau mungkin kalau saya melakukan sesuatu hal yang menurut mereka mengganggu, ya saya mencoba untuk minta maaf gitu kan. Intinya saya tahu saya tidak mengganggu, dan yang seperti saya bilang tadi, kalau ya saya punya Tuhan. Tapi teman-teman, proses itu berjalan lumayan lama. Jadi dari setengah 2 itu sampai setengah 3, 1 jam. Teman-teman bisa bayangkan 1 jam tidak bisa bergerak, hanya keringat dingin dan melihat hal seperti itu. Ini mungkin salah satu pengalaman hidup saya yang tidak akan pernah saya lupakan. Dan it's okay kalau teman-teman percaya, kalaupun enggak juga nggak masalah, karena beberapa teman saya mengalami hal yang sama ternyata, yang laki-laki terutama, ketemu juga sama si perempuan itu. Dan ada setelah kejadian itu, ada teman dekat saya samping kamar saya, yang dia kebetulan anak game, jadi sering main game sampai malam, sampai pagi. Dan itu ternyata mengalami hal-hal yang sama juga, cuma tidak akan saya ceritakan di part ini. Dan menurut kalian, gimana menurut kalian, cerita pribadi saya masuk akal atau tidak menurut kalian? Tapi itu benar-benar saya alami. Dan buat teman-teman yang mungkin beberapa ada yang nanti akan melihat video ini dan tinggal di asrama tersebut, kabar baiknya mungkin saat ini, kemarin saya dengar kalau asrama itu sudah diperbaiki semuanya. Ada sebagian gedung yang dulu saya pakai, saya dengar sudah dibongkar atau direnov gitu. Jadi mungkin lebih bersih, lebih terjaga, sehingga hal-hal seperti itu mungkin agak sedikit berkurang. Tapi saya yakin karena mereka menempati tempat itu.
Jadi memang di lingkungan itu karena banyak pohon besar dan lain-lain, pesan saya ya kita menghargai tapi tidak perlu takut. Itu saja. Ya, menurut kalian gimana cerita pengalaman pribadi saya? Kalau menurut kalian atau ada yang mau kalian bagikan, silahkan tulis di kolom komentar atau juga bisa kirim pesan ke email saya. Atau mungkin ada yang mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, supaya saya tidak merasakan kalau hal seperti itu hanya saya yang alami. Ya, seperti saya bilang tadi, itu hal yang menurut saya itu sangat di luar dari logika manusia normal. Itu saja. Di video selanjutnya nanti mungkin saya akan ceritakan pengalaman yang dialami teman saya tadi, atau mungkin bahkan nanti kalau teman saya punya kesempatan nanti akan saya undang ke channel ini supaya dia bisa bercerita langsung. Jadi kita berdua yang akan menceritakan. Gimana menurut teman-teman? Apakah tertarik dengan cerita ini? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga cerita yang saya bagikan ada yang bisa teman-teman ambil nilai positifnya. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di video saya selanjutnya.